ya. Dan fotonya itu foto yang menurut saya ikonik sekali. Prabowo, Putin, Xi Jinping, Xi Kim. Kim Jong Un. Bagaimana waktu kinerja Sri Mulyani terhadap Indonesia? Tidak ada kecuali membuat satu jurus utamanya bikin utang, kedua nambah pajak. Kalau bikin utang nambah pajak sih nggak usah Sri Mulyani ya. Anak SMA yang belajar ekonomi biasa aja pasti paham dan bisa itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam segala limpahkan pada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Amin. Saya sudah tulis minimal 2 kali seputar reshuffle, ya. Yang pertama saya tulis reshuffle perdana, judul reshuffle perdana, heroik tapi risky. Nah, Rizky ini sempat debat dengan wakil Pemret Liranyus karena dia nggak menemukan Rizky itu apa. Gitu. Iya, Pemret juga, bukan wakil doang. Saya bilang Rizky itu berisiko, iya tapi nggak ketemu. Saya cari memang nggak ketemu, Tapi Rizky itu sudah jadi ucapan yang dikenal seperti tren. Tren itu bahasa asing diserap dan bahasa kita. Seperti tips juga, dan beberapa serapan itu dalam bahasa Inggris belum masuk ke KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi Rizky itu berarti berisiko, ya. Oke. Yang pertama itu saya tulis, kemudian saya secara khusus menyoroti si Menteri Keuangan Purbaya Yuda Sadewa, ya, ucapan-ucapannya yang dinilai arogan segala macam, tapi saya mencoba melihat dari sisi lainnya. Mengapa dia menggantikan Sri Mulyani dan langsung ngegas. Bahkan di DPR secara resmi, walaupun mungkin nggak bermaksud, dia sudah menegasikan Sri Mulyani dengan mengatakan bahwa kita salah kebijakan. Ada uang nganggur 425 triliun di perbankan yang itu membuat ekonomi kita tidak bergerak. Itu juga saya tulis juga. Dan saya sudah siapkan juga secara teknis, saya sudah siapkan atau udah masuk belum, dimuat belum? Udah. Jadi itu ya. Nah, ada beberapa hal kenapa saya mengatakan heroik, karena ini memenuhi walaupun sebagian kecil harapan. Orang udah lama berteriak kalau Prabowo betul-betul mau lepas dari cengkraman Solo dan gengnya, Jokowi dan geng Solonya, itu harus berani mereshuffle. Karena kita tahu tanggal 13 Oktober Prabowo datang menghadap Joko Widodo, di situ mendapat perintah-perintah yang menurut saya Didu itu lebih dahsyat daripada super senare Pak Harto yang diterima dari Bung Karno 13 Oktober. Dan yang tidak muncul di permukaan ternyata memang ada semacam deal, ada semacam sandera 5 hal yang kita bisa diskusi baik-baik offline gitu ya, apa dan sebagainya ya, yang membuat paling sedikit yang muncul di permukaan adalah 17 menteri ex Jokowi ada di sana. Lalu ada lagi, saya buka lagi satu lagi, ada seperti akhirnya dimunculkan oleh Tempo, yang sudah saya buat podcastnya juga. Ternyata secara sangat khusus Joko Widodo minta agar Kapolri Sigit tidak diganti minimal dalam 1 tahun. Saya membacanya ini adalah upaya langkah pengamanan dia, karena tahu bahwa Sigit adalah benteng utama dan terakhir Joko Widodo. Nah, kenapa saya sebut perdana? Karena kita berharap ada reshuffle berikutnya. Kenapa saya sebut risky? Karena di reshuffle perdana ini langsung Prabowo memposisikan dirinya berhadapan dengan 3 kekuatan besar. Basikan Budi Ari Setiadi Judol, ya kan? Yang kita semua paham Budi Ari ini ketum Projo, yang dengan ketum Projonya itulah dia dapat wamen, kemudian jadi menteri lagi, Kominfo dan Menko yang kemarin baru dilepas. Nah, Budi Ari ini juga sampai hari ini belum tersentuh hukum, walaupun namanya sudah disebut-sebut dalam persidangan. Uang jago pengamanan Judol itu, di situs Judol itu ternyata menurut di pengadilan terungkap 50% dia terima, 50% lagi baru dibagi-bagi ke anak buahnya.
Tapi karena Jokowi masih begitu perkasa, maka dia sampai sekarang belum tersentuh. Tersangka pun belum, ya kan? Nah ini karena ada faktor Jokowinya. Nah, ketika Prabowo memutuskan untuk kalau dalam istilah Faisal Aseka bukan resapel, Apa tuh? diusir. Oh, Dia bilang resapel itu terlalu sopan, itu diusir dari kabinet ya. iya. Jadi Prabowo membuat dirinya berhadapan dengan Joko Widodo. Kemudian ini bagiannya Mas Hendrajit, saya kira nih salah satu keahlian beliau, yaitu ketika Prabowo memutuskan menggusur Sri Mulyani. Sri Mulyani kita paham betul dia adalah representasi IMF dan Bank Dunia. Bahkan dibanding para mentor pendahulunya, Ali Wardana, Wijoyo, siapa lagi itu Sumarlin, siapa saudaranya itu Radius Prawiro itu ya. Mafia Berkeley itu tidak pernah sampai posisi sepuncak Sri Mulyani. Dia menjadi direktur eksekutif, managing director IMF dan Bank Dunia. Walaupun pada kasus Bank Dunia itu sebuah penghinaan kepada Indonesia. Karena saat itu dia sedang disidik oleh KPK berkaitan dengan apa maksudnya itu Mas? Senturi. Ya, dan sangat menjijikan waktu itu ketika dia diambil oleh Bank Dunia, dengan sangat menjijikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara terbuka depan publik mengatakan kami bangga, kita bangga karena Menteri Keuangan kita ternyata dipakai oleh Bank Dunia. Padahal Quick Yanggi termasuk yang orang paling kencang ini ya. Tadi kita mengundang muridnya Quick Yanggi Mas Antoni Budiawan itu. Cuman dia lagi persiapan ini operasi jantung di KL. Nah, itu Quick Yanggi itu sangat keras, itu penghinaan tamparan luar biasa pada hukum Indonesia, pada kedaulatan Indonesia, dan justru yang membuat dia sedih adalah si Susilo Bambang Yudhoyono justru merasa bangga. Padahal itu adalah langkah penyelamatan Bank Dunia terhadap Sri Mulyani, bahwa dia diberi posisi terhormat karena dia memang selama ini sudah sangat bagus perannya seperti dikutip oleh Bambang Susatyo. Bang Soto ya, Iya. Bang Soto ya, sebelum dia menjadi ketua MPR, dia mengatakan Sri Mulyani itu SPG-nya Bank Dunia di IMF, ya. Dan kalau kita ingat untuk beberapa waktu yang lalu, Sri Mulyani bolak-balik diganjar dengan gelar-gelar Menteri Keuangan terbaik Asia, Menteri Keuangan terbaik dunia. Dan itu beberapa tahun berturut-turut loh. Yang memberikan adalah lembaga-lembaga investor antara lain majalah Euromoney. Itu kita bisa lihat bagaimana ekonom seperti Rizal Ramli, seperti Quick Yanggi itu marah-marah betul. Karena tidak ada jasanya. Karena waktu zaman Sri Mulyani mendapatkan gelar-gelar itu, beberapa menteri keuangan negara-negara berkembang, bahkan termasuk Singapura yang jauh lebih moncar hasilnya, ukuran moncar itu mensejahterakan rakyatnya, itu tidak dilirik sama sekali dalam lembaga tadi. Dan ternyata kenapa Sri Mulyani mendapat gelar Menteri Keuangan terbaik, karena sebagai Menteri Keuangan dia berkali-kali menerbitkan bond, surat utang dengan bunga yang super tinggi, bahkan mengalahkan negara-negara yang rating surat utangnya di bawah kita. Filipina, Thailand, Laos, dan Vietnam. Itu di bawah kita ratingnya. Nepal. Waktu itu kenapa belum muncul? Dan itu di bawah kita. Tapi Sri Mulyani bisa keluar surat utang dengan bunga sampai 6-8% dalam US dollar. Jadi keuntungannya luar biasa itu. Laba yang dinikmati oleh para investor itu, maka mereka menghadiahi dengan gelar-gelar macam tadi. Bagaimana waktu kinerja Sri Mulyani terhadap Indonesia? Tidak ada kecuali membuat satu, jurus utamanya bikin utang, kedua nambah pajak. Kalau bikin utang nambah pajak sih nggak usah Sri Mulyani ya. Anak SMA yang belajar ekonomi biasa aja pasti paham dan bisa itu. Nah, begitu Prabowo Subianto memutuskan menggusur Sri Mulyani, maka dia secara sadar berhadapan dengan IMF, Bank Dunia, dan itu Amerika. Saya mencoba-coba menerka-nerka Mas Hendrajit. Kalau nggak pas, tolong diluruskan. Apakah ini buah dari kunjungan Prabowo ketika dia meninggalkan Indonesia beberapa saat setelah dianggap terkendali, menghadiri parade agung tentara Cina.
Ya kan, dia kan diundang lebih awal. Cuman karena masalah kita masih bergejolak, dia beritanya dibatalkan. Tapi kemudian entah bagaimana ditunda. Dia berangkat juga, walaupun cuma 8 jam. Ya. Dan fotonya itu foto yang menurut saya ikonik sekali. Prabowo, Putin, Xi Jinping, si Kim. Jun, ya. Kim Jong Un. Belakangnya lagi siapa gitu. Lalu yang oleh Jepang itu di cropping. Media Jepang hanya 3 saja. Alasannya karena Prabowo bukan termasuk kekuatan blok timur. Dia adalah kekuatan non-blok. Tapi foto itu membuat Amerika marah, ya kan? Apalagi hubungan Prabowo dengan Cina ini kan juga dengan blok timur ini kan juga mulai seperti mesra, masuk dalam BRICS ya, walaupun kita membacanya juga ini kayak tarik ulur ya. Pada saat yang sama dia setuju dihinakan oleh Trump dengan mengatakan semua negara mau mencium ketat saya asal mau berpisah berunding soal tarif, ya kan? Dan Prabowo kan kayak betul ya, walaupun orang-orang memuja dia mengatakan bahwa sukses menurunkan 32% jadi 19%. Nah, ini peta-peta yang nanti Mas Hendra saya kira dengan sangat bagus akan menjadi kepada kita. Kenapa? Apakah karena ini atau ada dosa-dosa lain yang memang sudah tak terampuni dari Sri Mulyani? Karena kita tahu bahwa Sri Mulyani sangat sibuk menjaga performa APBN. Dalam penjelasan berkali-kali kita susun dengan prudent. Memang prudent, hati-hati memang. Tapi prudent dalam konteks dia selalu menjaga supaya Indonesia jadi good boy-nya Barat. Dengan cara berutang memberikan bunga yang sangat tinggi dan secara disiplin membayar cicilan dan pokok cicilan dan bunganya yang dalam APBN kita ini setiap tahun tidak kurang dari 800 triliun yang kita habis untuk bayar cicilan dan bunga. Dan itu kalau dipompakan ke sini ke Indonesia ke ekonomi itu akan sangat hidup seperti yang ribut kemarin si Purbaya akan mengambil 425 triliun uang pemerintah yang mengendap di BI untuk dimasukkan ke dalam perbankan. 200 dulu. 200 diantaranya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, Prabowo juga secara sadar menggusur Budi Gunawan. Budi Gunawan tidak bisa disebut sebagai representasi PDIP. Tidak. Tapi orang semua paham Budi Gunawan sangat dekat dengan Ketua Umum PDIP. Dan kita juga sudah lama mendengar gosip yang menjadi rahasia umum bagaimana Megawati marah betul pada Jokowi petugas partainya karena permintaannya agar Budi Gunawan menjadi Kapolri tidak kunjung dituruti oleh Joko Widodo. Saya ingat dapat cerita dari Rizal Ramli almarhum waktu itu dia dipanggil Mega sudah tidak presiden. Mas Rizal, tolong sampaikan ke Pak Jokowi. Pertama dia bilang begini, Mas Rizal, saya kan mau ulang tahun nih. Mas Rizal mau kasih hadiah apa? Gitu. Kata Rizal Ramli, aduh Mbak, saya kasih hadiah apa ya? Bahkan udah punya semuanya. Lebih banyak dari saya. Gini deh, saya nggak minta hadiah macam-macam. Tolong sampaikan ke Pak Jokowi, saya minta 2. 1, copot Rini Sumarno dari Menteri BUMN. Kedua, bilang Pak Jokowi biar Pak Budi Gunawan menjadi Kapolri. Kata Rizal kepada saya ceritanya, bagaimana Pak? Ya saya bilang ngeles aja kan loh. Bahkan lebih dekat sama Pak Jokowi. Bahkan malah kan ketua umumnya, bahkan petugas partai. Enggak, saya udah capek ngomong sama dia. Saya udah capek ngomong sama dia gitu kan. Mas Rizal kan kalau Pak Jokowi kan suka dipanggil, suka diminta pendapatnya walaupun bukan menterinya. Nah itu ceritanya begitu, itu parah sekali. Nah ketika Prabowo memutuskan menggusur Budi Gunawan, saya merasa bahwa ada sesuatu yang harus saya pahami lebih lanjut. Apa ya? Karena apa? Menjadi penting ketika kita tahu dalam beberapa waktu terakhir komunikasi keduanya ini sedang dijahit, bahkan sempat beberapa ketemu, dan para elitnya sibuk usak-asuk untuk menemukan mereka. Kalau mereka jadi berkonsolidasi, maka bukan cuma nggak cocok kalau disebut rekonsiliasi karena mereka nggak pernah berselisih. Berkonsolidasi, maka akan terjadi simbiosis mutualisme. 1, Megawati akan mendapatkan alat jalan untuk membalas Joko Widodo yang sedang mengkhianati dan mengkuyok-kuyok dia dan partainya dengan catatan kalau kita percaya ini terjadi.
Maksud saya kalau percaya Mega dan Jokowi berkelahi. Karena politik itu kan panggung depan, panggung belakang. Ya kan? Saya kira itu bagian dari kajiannya Mas Sudrajat juga, kalau kita percaya. Yang kedua, bukan mustahil Megawati akan dapat kompensasi kursi-kursi di kabinet. Karena kan buat Prabowo Subianto satu musuh terlalu banyak. 1.000 teman kurang. Dan ini akan buat demokrasi nggak bagus kalau Mega masuk ke kita, ke posko kita, ke koalisi Merah Putih. Nah, buat Prabowo, masuknya Mega itu akan jadi vitamin juga buat dia untuk melepaskan diri dari cengkraman Joko Widodo. Karena biar bagaimanapun kan dia sebagai presiden harus menunjukkan bahwa dia berdaulat, walaupun susah kan begitu. Begitu dia mau memutuskan menggusur siapa namanya BG, maka dia secara sadar akan berhadapan. Cuman teman-teman sekalian, ketika saya mencari tahu soal ini, saya konfirmasi ke sana sini, termasuk ke elit PDIP, ada yang bisikin saya, Mas, itu memang sudah susah ditolong. Dosanya udah kebanyakan. Dosa apa, Mas? Itu dosanya antara lain soal timah, ya kan? Soal ini, soal itu, sebagainya. Jadi udahlah. Jadi gimana? Ya, bahwa sebelum copot BG sudah ngobrol dengan Mega. Tapi itu kan suara-suara di bawah permukaan, kita nggak tahu persisnya. Saya kira itu buat pengantar. Pak Widodo, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.